Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopan Andi Pasan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Rahmaditya. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang manajemen dan eksekutif. Manajemen adalah suatu bentuk pengetahuan yang sistematis yang didasarkan pada prinsip umum yang digunakan dalam praktik bisnis. Nah, dalam manajemen ini ada beberapa fungsi, yaitu planning, organizing, coordinating, dan controlling. Yang pertama kita bahas planning dulu. Apa sih planning itu? Jadi, planning adalah fungsi manajemen yang berafiliasi dengan persiapan masa depan untuk kegiatan bisnis. Kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya itu ada menetapkan tujuan perusahaan, baik jangka panjang ataupun jangka pendek, memformulasikan polisi bisnis, prosedur, dan programnya. Dan yang terakhir, menyediakan metode untuk pengawasan keuangan, termasuk penggunaan anggaran dan mekanisme pengawasannya. Yang kedua ada organizing. Organizing mencakup persiapan untuk melaksanakan planning menjadi kegiatan nyata. Ini memerlukan bentuk struktur organisasi, menciptakan mekanisme, dan mengalokasikan fungsi-fungsi dan kewajiban unit organisasi, serta individu-individu yang lainnya. Tugas organisasi adalah merancang suatu tim kerjasama, mengatur hukum, otoritas, dan komunikasi dalam jenjang organisasi. Yang ketiga ada coordinating. Coordinating ialah fungsi untuk mengintegrasikan aneka macam unit yang berbeda, termasuk prosedur, orang polisi, dan perencanaan makin besar organisasi. Makin penting fungsi ini, organisasi harus ada pada setiap tingkat organisasi. Misalnya, mandor harus melihat bahwa bab produksi harus dikoordinasikan dengan departemen yang bertanggung jawab mengenai materi baku. Bagian desain produk harus ada koordinasi dengan bab penjualan agar sanggup mengetahui pilihan dan kebutuhannya. Yang terakhir ada controlling. Controlling seringkali fungsi kontrol ini dipraktekkan secara salah karena kurang mengerti apa maksudnya. Jadi, controlling ini artinya pekerjaan yang semoga mengikuti arah yang diharapkan. Yang telah ditetapkan ini tidak sama artinya dengan memberi perintah atau komando yang banyak dilakukan oleh para pengawas. Demikian pula, kontrol bukan berarti mencari kesalahan orang lain seandainya terlihat ada penyimpangan. Oke, selanjutnya di sini ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada top level manager. Nah, pada bagian ini berafiliasi dengan pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan strategis, seperti memutuskan tujuan perusahaan, membuat perencanaan dan mengatur taktik guna mencapai tujuan. Yang kedua ada middle level manager. Pada bagian ini berafiliasi dengan keputusan yang bersifat taktis, misalnya merencanakan modal kerja, penjadwalan proses produksi, mengatur anggaran keuangan, mengatur tenaga kerja. Yang ketiga, lower level manager. Pada bagian ini menyangkut duduk kasus operasional melaksanakan kegiatan pekerjaan dan selesai pada waktunya. Ia berhubungan dengan pekerjaan harian, menjaga kelancaran pekerjaan, menyiapkan surat-surat penjualan, pengiriman barang, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada eksekutif. Apa itu eksekutif? Eksekutif adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan orang lain yang ada di bawah pengawasannya. Nah, pada bagian eksekutif, seseorang harus memiliki skill seperti technical skill. Technical skill adalah keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan khusus. Dan yang kedua ada human relation skill, yaitu keterampilan manajer untuk bekerja secara efektif dengan orang lain atau dengan kelompok karyawan. Dan yang keempat ada decision making skill, yaitu kemampuan untuk mendefinisikan duduk kasus dan menciptakan alternatif tindakan yang sempurna guna mengatasi duduk kasus tersebut.
Dan yang kelima yaitu time management skill, yaitu duduk kasus pelik yang dihadapi oleh eksekutif. Selanjutnya ada perilaku yang dimiliki seorang eksekutif yang baik, yang meliputi managerial traits dan personal traits. Yang pertama, managerial traits. Ada beberapa poin, yaitu mengerti bagaimana proses manajemen dan bagaimana demikian. Mengerti perihal efek sosial, ekonomi, dan politik terhadap bisnis. Selanjutnya, untuk yang personal traits, itu ada kemampuan memimpin orang lain, lalu keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya ada usaha untuk mencapai puncak. Yang pertama ada capacity for hard work, alias mau bekerja keras. Kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Yang kedua ada penampilan yang baik dan alias good appearance. Ini bukan berarti penampilan body facial, muka yang elok, dan juga para cantik. Akan tetapi lebih ditekankan pada penampilan sikap jujur dan disiplin. Selanjutnya ada self confidence alias yakin. Kita harus mempunyai keyakinan diri bahwa kita akan sukses melaksanakan suatu usaha. Jangan ragu dan jangan bimbang. Selanjutnya ada making sound decision alias pandai membuat keputusan. Jika Anda dihadapkan dengan alternatif, kumpulkan aneka macam informasi, setelah itu ambil keputusan. Jangan ragu-ragu. Selanjutnya ada college education alias berpendidikan. Di zaman sekarang, pendidikan itu bisa dibilang nomor satu. Tenaga terdidik bisa dibilang sudah tidak seperti zaman dulu yang harganya mahal. Mungkin sekarang bisa dibilang lebih murah lah. Selanjutnya ada ambition drive alias ambisi untuk maju. Nah, ambisi untuk maju ini mendefinisikan kalau kita itu jangan loyo, pasrah, menyerah, tak mau berjuang. Kita harus mempunyai semangat tinggi untuk maju. Yang terakhir, ada ability to communicate alias pintar berkomunikasi. Pandai berkomunikasi ini berarti pintar mengorganisasi sebuah pikiran ke dalam bentuk ucapan yang jelas, menggunakan tutur kata yang lezat didengar, dan mampu menarik perhatian orang lain. Oke, selanjutnya di sini ada strategic management. Nah, strategic management adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang menjadi arah jangka panjang jalannya perusahaan. Nah, strategic management ada 3 bentuk strategi, yaitu yang pertama corporate strategi, yaitu menggambarkan arah yang bersifat menyeluruh sebagai fatwa untuk pertumbuhan perusahaan dalam aneka macam kegiatan bisnis dan produknya. Yang kedua ada business strategi, yaitu biasanya terdapat di dalam unit bisnis atau taktik produk, dan ini menekankan pada perbaikan atau pengembangan produk dalam rangka memperkuat posisi produk atau jasa dalam persaingan. Yang ketiga ada functional strategi, adalah kebijakan yang diambil dalam rangka memaksimalkan produktivitas dan penggunaan resource. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.